Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita S dengan NIM 2104075100011 dari kelas BC 213, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai penjajahan di Indonesia dan akibatnya dari mata kuliah konsep dasar IPS di SD yang diampu oleh Ibu Andi Dewi Riang Tati SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. Timbulnya penjajahan di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang memungkinkan bangsa lain memasuki Indonesia untuk berdagang, yang kemudian berusaha menguasai perdagangan dengan memonopoli perdagangan. Nah, dari faktor internal meliputi yang pertama, kontak hubungan perdagangan. Niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, dari faktor eksternal ada beberapa yang mendorong Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat dan datar. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa atau berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Yang keempat, semangat Reconquista atau perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Yang kelima, ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani atau Gold dan Gospel. Yang keenam, adanya perjanjian Tordesillas atau pembagian wilayah Spanyol dan Portugis. Menurut garis khayal, sebelah barat masuk wilayah Spanyol, sedangkan sebelah timur dikuasai Portugis. Baik teman-teman, itu tadi latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik penjajahan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada dasarnya, setiap penjajah mempunyai karakteristik yang sama, yaitu memperdaya orang-orang pribumi untuk diadu domba dengan maksud agar masyarakat pribumi terpecah belah untuk selanjutnya dikuasai. Namun dilihat secara spesifik, bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia mempunyai karakteristik khusus ditinjau dari latar belakang dari masing-masing bangsa. Misalnya, Portugis dan Spanyol, di mana kedua bangsa ini mengadakan ekspansi didasari oleh himbauan Paus Alexander VI yang membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu wilayah barat untuk Spanyol dan wilayah timur untuk Portugis. Berbeda dengan Inggris mengadakan ekspansi karena kemajuan teknologinya akibat dari revolusi industri. Motivasi Inggris mengadakan ekspansi dilatar belakangnya oleh maksud mencari daerah pemasaran hasil industri. Untuk Belanda, latar belakang ekspansi semata-mata mencari rempah-rempah akibat ditutupnya pusat perdagangan di Lisabon oleh Portugis, sehingga Belanda harus mencari sendiri rempah-rempah di Maluku. Sedangkan Jepang menjajah Indonesia dilatar belakangi oleh upaya untuk mempersiapkan bala bantuan dalam rangka menghadapi Perang Asia Timur Raya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Pada zaman dahulu, para pahlawan bersama rakyat telah berjuang luar biasa untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Di balik pengorbanan harta dan nyawa yang dilakukan, ternyata mereka tak hanya melawan satu atau dua negara saja. Tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Nah, 6 negara yang berhasil masuk Nusantara dan melakukan penjajahan yaitu yang pertama Portugis. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama yang berhasil masuk dan menjajah. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque
Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh rakyat dan Raja Maluku pada saat itu, hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis meluas ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pada tahun 1602 datang pasukan Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis, hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir. Negara kedua yaitu Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara penjajah bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah tercapai setelah berhasil memasuki Indonesia. Portugis yang saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya pada 1529 konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Negara ketiga, Belanda. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Namun, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat Nusantara pada saat itu. Bernama Hindia Belanda diserahkan ke pemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem kultur sel-sel atau tanah paksa. Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Negara keempat, Perancis. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Perancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Perancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Perancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC, yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman, hingga akhirnya ia digantikan oleh William Johnson. Pada 18 September 1811, Johnson menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Negara kelima, Inggris. Kekalahan Prancis di tangan Johnson menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan. Di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris memengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Negara keenam, Jepang.
Awal kedatangannya pada 8 Maret 1942, Jepang berniat baik dengan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut sebagai Romusa. Tak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya, karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Pada akhirnya, Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Setelah itu, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya untuk membantu memerdekakan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah teman-teman, itulah 6 negara penjajah Indonesia. Tujuan mereka yang hampir sama, yaitu menguasai kekayaan alam Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu akibat-akibat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Penjajahan memporak-porandakan tatanan ekonomi bangsa Indonesia yang semula tersusun rapi berdasarkan kesepakatan antara penguasa dengan rakyatnya, di mana rakyat dengan patuh tanpa ada unsur paksaan melaksanakan kegiatan ekonomi, dan pihak penguasa pun sangat menaruh perhatian besar terhadap maju mundurnya kegiatan perekonomiannya, baik yang dilaksanakan di daerah pedalaman maupun di daerah pesisir. Akibat yang nyata adalah setelah diberlakukannya pelaksanaan tanam paksa bagi bangsa Indonesia menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan yang menimpa rakyat petani. Hal ini disebabkan oleh beban pajak panen yang gagal, kerja rodi yang jalan terus. Kesengsaraan ini menyebabkan banyak penduduk mengungsi ke tempat lain, mati kelaparan atau terkena wabah penyakit. Demikian pula bagi petani yang meninggalkan tanahnya mendapat sanksi dari pemerintah kolonial berupa perampasan tanah milik yang semakin menyengsarakan petani. Selanjutnya yang kedua, berakibat pada bidang politik dan ideologi. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan ideologi pun oleh kaum penjajah diupayakan dibekukan atau dikondisikan supaya tidak dapat berkembang. Mengapa demikian? Karena apabila pemerintah kolonial membebaskan tumbuh berkembangnya paham ideologi dan politik dengan lahirnya partai-partai ini merupakan bumerang bagi pemerintah kolonial. Sebagai contoh, ketika Belanda berkuasa di Indonesia dengan mengizinkan berdirinya partai politik, banyak tuntutan dari partai tersebut untuk memerdekakan Indonesia, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, atau ada yang dilakukan dengan jalan kerjasama maupun dengan berdikari. Melihat kondisi yang demikian, maka Jepang pada saat menduduki Indonesia lebih waspada dengan melarang semua partai politik yang pernah berdiri dan berkembang di Indonesia. Yang ketiga, berakibat pada bidang sosial budaya. Sekitar tahun 1900, golongan feodal yaitu golongan raja-raja dan bangsawan pada hakikatnya telah tidak berdaya sekitar tahun 1908. Seluruh kerajaan di Indonesia telah sepenuhnya dikuasai dan tunduk kepada kekuasaan kolonial Belanda. Kaum feodal telah kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak untuk berjuang. Oleh karena itu, di beberapa daerah timbul huru-hara perlawanan rakyat yang bersifat lokal menentang pungutan-pungutan pajak yang memberatkan dan bentuk-bentuk pemerasan dan penindasan. Pergerakan petani ini memiliki kecenderungan bersifat keagamaan, karena pada umumnya rakyat tani lebih tertarik dan mudah menerima ajaran-ajaran yang bersifat religius. Inilah sebabnya rakyat petani banyak yang menjadi pengikut perkumpulan keagamaan. Mereka mendapatkan datangnya Ratu Adil yang akan membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Misalnya gerakan Sami di daerah Rembang yang pada intinya menolak untuk membayar pajak. Kemudian di Jambi, Palembang, Toli-Toli, Tanah Toraja, dan daerah lainnya. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian pemaparan materi mengenai penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.